Udara sore itu terasa lembab saat aku menginjakkan kaki kembali di tanah kelahiranku. Tas besar yang menggantung di bahuku terasa ringan, tertutup oleh rasa rindu yang membuncah setelah 3 tahun mengadu nasib di Malaysia. Aku hanya ingin memeluk ayah, pahlawan tunggalku, dan menceritakan betapa kerasnya hidup di negeri orang demi mengumpulkan modal masa depan. Namun saat pintu kayu jati itu terbuka, langkahku membeku. Di ruang tamu duduk seorang wanita dengan gaun rumahan yang sederhana namun tetap menonjolkan kecantikannya. Wajah itu, wajah yang pernah mengisi galeri ponselku selama bertahun-tahun. Wajah yang dulu ku kenal setiap jengkalnya sebelum jarak dan keangkuhan memisahkan kami. Nisa, suaraku tercekat di tenggorokan. Nisa menoleh, matanya melebar sesaat, kilatan keterkejutan terpancar jelas, namun dengan cepat ia menetralisir ekspresinya. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ayah keluar dari arah dapur dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat selama hidupku. "Andri, kamu sudah sampai, nak." Ayah memelukku erat. Aku membalasnya dengan kaku, mataku tetap tertuju pada wanita di sofa itu. "Ayah punya kejutan untukmu." Ayah melepaskan pelukannya dan merangkul bahu Nisa. "Kenalkan, ini Nisa. Dia sekarang adalah ibumu. Kami menikah 6 bulan lalu. Ayah tidak ingin mengganggumu di Malaysia dengan berita ini. Ayah ingin ini jadi kejutan saat kamu pulang." Duniaku serasa runtuh. Nisa, wanita yang kutinggalkan dengan janji akan kembali, wanita yang dulu adalah kekasihku, kini berdiri di depanku sebagai istri sah ayahku. Ia mengulurkan tangan, sebuah senyum tipis yang sulit diartikan menghiasi bibirnya. "Selamat datang di rumah, Andri," ucapnya lembut, namun nadanya seperti sembilu yang menyayat hatiku. Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagiku. Aku terjebak dalam peran sebagai anak yang berbakti. Ayah terlihat sangat bahagia, dan aku tidak punya keberanian untuk menghancurkan kebahagiaan itu dengan mengungkapkan masa laluku dengan Nisa. Aku memilih diam, mengubur dalam-dalam fakta bahwa ibu tiriku adalah mantan pacarku sendiri. Aku berusaha bersikap sangat menghormati Nisa di depan ayah. Aku memanggilnya ibu, meski kata itu terasa pahit setiap kali keluar dari mulutku. Namun saat ayah berangkat kerja ke kantor dinasnya, suasana rumah berubah drastis. Nisa mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia tidak lagi menjaga jarak. Saat aku sedang menonton televisi atau berada di dapur, dia akan sengaja lewat dengan pakaian yang sangat minim, atau berdiri terlalu dekat denganku hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang masih sama seperti dulu. "Kenapa kamu menghindar, Andri? Dulu kamu tidak begini," bisiknya suatu pagi di dapur saat ayah sudah berangkat. Ia sengaja menyentuh lenganku saat memberikan secangkir kopi. "Hentikan, Nisa, kamu istri ayahku sekarang. Tolong hargai itu," tegasku sambil menjauhkan diri. "Istri? Itu hanya status di atas kertas bagi ayahmu yang sudah tua. Di sini, di rumah ini, aku masih..." "Nisa yang sama," ucapnya dengan nada menggoda. Aku bergegas masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdegup kencang antara amarah dan sisa-sisa perasaan yang seharusnya sudah mati. Aku bertekad untuk tetap kuat, untuk menjaga kehormatan ayah. Tak peduli seberapa keras Nisa mencoba meruntuhkan pertahananku. Suasana rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman di dunia, kini berubah menjadi medan perang batin bagi Andri. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan memori masa lalu yang berbenturan dengan kenyataan pahit masa kini. Ayah, dengan segala ketulusannya, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di bawah atap rumahnya sendiri. Pagi itu, mentari masuk melalui celah gorden ruang makan. Ayah sedang sibuk membaca koran digital di tabletnya, sementara Nisa sibuk menata sarapan. Andri duduk di hadapan ayahnya, berusaha keras untuk tidak menatap. Nisa yang pagi itu mengenakan daster sutra tipis berwarna krem yang sangat kontras dengan warna kulitnya. "Andri, bagaimana rencana kerjamu? Apa kamu sudah memikirkan untuk membuka usaha di sini saja? Tabunganmu dari Malaysia pasti cukup untuk modal awal?" tanya ayah tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. "Belum tahu ya, Andri masih ingin istirahat sebentar. Mungkin bulan depan Andri baru mulai survei lokasi," jawab Andri singkat, sambil menyuap nasi gorengnya dengan gerakan mekanis. Nisa mendekat, membawa teko kopi. Saat ia menuangkan kopi ke cangkir Andri, ia sengaja membiarkan ujung jemarinya bersentuhan dengan punggung tangan Andri. Sentuhan itu singkat, namun terasa seperti sengatan listrik yang membakar. Andri segera menarik tangannya dengan kasar, membuat sedikit kopi tumpah ke taplak meja. Maaf, ibu kurang hati-hati," ucap Nisa dengan nada yang terdengar sangat tulus di telinga ayah, namun penuh kemenangan di telinga Andri. Ayah menoleh sekilas. "Tidak apa-apa, Nisa. Andri, kamu kenapa? Sepertinya kamu tegang sekali sejak pulang. Apa ada masalah di Malaysia yang belum selesai?"
Andri memaksakan senyum. Tidak ada ya, hanya kurang tidur saja. Setelah ayah berangkat kerja, drama yang sebenarnya dimulai. Nisa tidak lagi berpura-pura menjadi ibu tiri yang santun. Ia duduk di kursi yang tadi ditempati. Ayah menatap Andri dengan tatapan yang sulit dibaca. Antara rindu, benci, dan keinginan untuk memiliki kembali. Sampai kapan kamu mau bersikap seperti orang asing, Andri? Apa kamu lupa malam-malam yang kita lalui dulu? Apa kamu lupa janji-janjimu di bandara sebelum kamu pergi? Tanya Nisa, suaranya rendah namun tajam. Andri berdiri, berusaha meninggalkan meja makan. Itu dulu, Nisa. Sebelum kamu memilih untuk menikahi ayahku, kamu tahu betapa hancurnya aku saat tahu wanita yang kucintai sekarang adalah istri ayahku sendiri? Kamu sudah mengkhianatiku, dan sekarang kamu mengkhianati ayah dengan sikapmu ini. Nisa tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Aku tidak punya pilihan. Ibuku sakit, hutang menumpuk, dan ayahmu datang sebagai penyelamat. Aku butuh perlindungan, Andri. Tapi hatiku tidak pernah berpindah. Kamu yang pergi terlalu lama. Apapun alasannya, sekarang kamu adalah ibuku. Hormatilah posisi itu sebagaimana aku berusaha menghormatimu, tegas Andri. Ia melangkah menuju kamarnya, namun Nisa mengejar dan menahan lengannya di depan pintu kamar. Aroma parfum Nisa merasuki indera penciuman Andri, membangkitkan kenangan-kenangan yang seharusnya sudah terkubur. Kamu boleh bilang begitu dengan mulutmu, tapi matamu tidak bisa berbohong. Kamu masih menginginkanku, Andri. Dan aku tahu, cepat atau lambat kamu akan menyerah, bisik Nisa tepat di telinganya. Andri menyentak tangan Nisa dan masuk ke kamar, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, napasnya tersengal. Di luar, ia mendengar langkah kaki Nisa menjauh sambil bersenandung kecil. Andri merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Ia tahu ia harus pergi. Ia tahu ia harus menjauh. Tapi rasa hormatnya pada ayah dan rasa sakit hatinya pada Nisa bercampur menjadi racun yang pelan-pelan mulai melumpuhkan logikanya. Hari-hari ke depan terasa semakin berat. Nisa tidak berhenti. Ia menggunakan setiap kesempatan, saat mandi, saat menonton TV, bahkan saat mereka sedang makan malam bersama ayah, untuk memberikan kode-kode tersembunyi. Andri merasa sedang berada dalam penjara tanpa jeruji besi, di mana sipirnya adalah wanita yang pernah menjadi dunianya. Ketegangan yang selama ini tertahan di bawah permukaan akhirnya menemui titik didihnya. Pagi itu, ayah mengemasi koper kecilnya dengan wajah yang penuh semangat namun tetap terlihat lelah. Sebagai seorang kepala dinas yang berdedikasi, ia harus menghadiri rapat koordinasi di luar kota selama 2 hari 2 malam. Andri, ayah titip rumah dan titip ibumu ya, ucap ayah sambil menepuk bahuku di depan pintu. Jaga dia baik-baik, kalau ada apa-apa langsung telepon ayah. Kalimat itu terasa seperti beban seberat gunung di pundakku. Iya, ya, hati-hati di jalan, jawabku singkat, berusaha menghindari kontak mata dengan Nisa yang berdiri di samping ayah sambil membenarkan kerah kemeja suaminya itu dengan gestur yang sangat manis, terlalu manis bagiku. Begitu mobil ayah menghilang di tikungan jalan, suasana rumah berubah drastis. Hening yang mencekam, aku segera mengambil kunci motor, tak sanggup berlama-lama di sana. Aku butuh pelarian, aku butuh sesuatu untuk membungkam suara-suara di kepalaku yang terus meneriakkan nama Nisa. Aku menghabiskan waktu di sebuah kafe remang-remang di pinggiran kota. Musik berdentum keras, mencoba menyaingi detak jantungku yang tak karuan. 1 gelas bir berubah menjadi 3, lalu entah berapa banyak lagi. Cairan pahit itu masuk ke tenggorokanku, membakar kesadaranku, namun memberikan kebebasan palsu yang sangat kubutuhkan. Dalam mabukku, aku merasa marah pada takdir, marah pada ayah, dan terutama, marah pada Nisa yang telah mengacaukan hidupku. Hampir tengah malam saat aku pulang dengan langkah terhuyung-huyung, dunia seolah berputar. Aku berhasil membuka pintu rumah yang ternyata tidak dikunci. Lampu ruang tamu padam, hanya menyisakan lampu temaram dari arah dapur. Andri, kamu mabuk? Suara itu lembut, namun di telingaku yang setengah sadar, itu terdengar seperti nyanyian siren. Nisa berdiri di sana, hanya mengenakan jubah tidur satin yang sangat tipis. Ia mendekat, memapah tubuhku yang hampir jatuh. Bau harum tubuhnya menyeruak, bercampur dengan aroma alkohol yang menyengat dari napasku. Ia membimbingku bukan ke kamarku, melainkan ke sofa ruang tengah. "Kenapa kamu minum sebanyak ini, sayang?" bisiknya tepat di depan wajahku. Tangannya yang dingin mengusap pipiku dengan lembut. Dalam kondisi mabuk berat, logikaku lumpuh total. Aku melihatnya bukan sebagai ibu tiriku, melainkan sebagai Nisaku yang dulu, Nisa yang kucintai, Nisa yang kutinggalkan,
Nisa yang sangat kurindukan. Kemarahan dan gairah bercampur menjadi satu dorongan destruktif yang tak terbendung. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Nis? Racauku sambil menarik tangannya. Kenapa kamu harus menikah dengan ayah? Nisa tidak menjawab. Ia justru mendekatkan wajahnya, menghapus jarak yang selama ini aku pertahankan dengan susah payah. Aku selalu menunggumu, Andri. Hanya malam ini. Lupakan semuanya. Lupakan ayahmu, lupakan status kita. Hanya ada aku dan kamu. Malam itu, di bawah remang lampu dan di tengah pengkhianatan yang paling nista, pertahananku runtuh sepenuhnya. Dalam keadaan tidak sadar dan di bawah pengaruh alkohol, aku membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya. Aku menggauli wanita yang secara sah adalah istri ayahku sendiri. Itulah awal mula dari jurang kehancuran yang tak bisa lagi kuperbaiki. Pagi harinya, saat sinar matahari menembus jendela dan kepalaku berdenyut karena hangover, aku terbangun dengan kenyataan yang mengerikan. Nisa ada di sampingku, tersenyum puas. Aku menyadari bahwa aku telah melakukan dosa yang paling besar, dosa yang tidak hanya mengkhianati ayahku, tapi juga menghancurkan harga diriku sebagai seorang manusia. Namun, anehnya, di balik rasa bersalah yang luar biasa itu, ada bagian dari diriku yang merasa kecanduan. Dan itulah awal dari mimpi buruk yang akan kami jalani bersama. Terbangun di pagi hari setelah malam jahanam itu adalah siksaan yang tak terbayangkan. Kepalaku berdenyut hebat, namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan hantaman rasa bersalah yang menghujam jantungku. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata nanar, menyadari bahwa garis merah yang selama ini kujaga telah kulangkahi. Aku telah mengkhianati darah dagingku sendiri. Aku telah menodai kepercayaan lelaki yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Nisa masuk ke kamarku membawa segelas air hangat dan obat pereda nyeri. Ia tampak begitu tenang, seolah apa yang kami lakukan semalam hanyalah sebuah ibadah, bukan sebuah nista. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya kembali mengusap rambutku. Aku ingin menepisnya, aku ingin berteriak padanya untuk pergi, tapi tubuhku justru membeku. Jangan terlalu dipikirkan, Andri, ini sudah terjadi. Kita berdua sama-sama menginginkannya, bukan? Bisiknya dengan nada yang begitu manis namun mematikan. Ini salah, Nisa. Ini benar-benar salah, suaraku serak, hampir tidak terdengar. Salah menurut siapa, dunia? Ayahmu? Kita hanya dua orang yang saling mencintai namun dipisahkan oleh keadaan. Ia mendekat, mengecup keningku. Sekarang cepat mandi. Ayahmu akan pulang sore ini. Kita harus bersikap seperti biasa. Kata biasa terasa seperti ejekan. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap biasa di depan ayah setelah apa yang kulakukan? Namun, saat sore hari tiba dan ayah melangkah masuk ke rumah dengan senyum hangatnya, aku mendapati diriku mampu memakai topeng itu. Aku bersalaman dengannya, mendengarkan ceritanya tentang rapat di luar kota, sementara di sudut mataku, aku melihat Nisa melayaninya dengan sangat patuh. Kejanggalan itu membuatku mual, namun juga memicu adrenalin yang aneh. Hari-hari berikutnya adalah siklus antara rasa benci dan nafsu yang tak terkendali. Setiap kali ayah berangkat kerja, rumah itu berubah menjadi tempat pemujaan dosa. Aku yang awalnya berniat menolak, perlahan mulai luluh. Nisa tahu persis titik lemahku. Ia tahu bagaimana cara menatapku, bagaimana cara menyentuhku, hingga logika yang kubangun susah payah runtuh dalam hitungan detik. Tiap ada kesempatan kami selalu melakukan, tak peduli siang atau malam. Nisa bagaikan serigala yang kelaparan, yang selalu ingin dan ingin lagi. Sehari pun tak pernah terlewatkan. Kami sangat leluasa melakukannya, anehnya aku pun jadi ketagihan. Aku mulai kehilangan diriku yang dulu. Andri yang jujur, Andri yang menghormati orang tua, kini telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang terobsesi pada wanita yang tidak boleh ia miliki. Aku tidak tahu sampai kapan rahasia ini bisa tersimpan rapat. Aku hanya tahu, setiap kali aku menatap mata ayah, aku melihat bayangan iblis di dalam diriku sendiri. Namun, saat Nisa kembali memanggilku di balik pintu yang terkunci, aku kembali melangkah menuju jurang itu tanpa ragu. Kami kembali bercinta, aku benar-benar dibuat mabuk oleh Nisa. Caranya bermain di atas ranjang sangat agresif sekali. Andri, kamu benar-benar perkasa, jauh sekali dengan bapakmu, punyamu kokoh, besar panjang, tegak bagai tiang listrik, bersamamu aku sangat puas. Bulan-bulan berlalu dalam kabut gairah yang menyesakkan. Aku dan Nisa telah menjadi ahli dalam seni sandiwara. Di meja makan, kami adalah ibu tiri dan anak yang sopan. Di balik pintu yang terkunci, kami adalah sepasang kekasih yang terbakar api terlarang. Kehidupan ganda ini mulai terasa normal, sebuah kewajaran yang mengerikan.
Namun, alam semesta selalu punya cara untuk menagih bayaran atas setiap dosa yang dilakukan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Aku melihat Nisa keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Ia menyandarkan tubuhnya di tembok, tangannya memegang perut. Ayah, yang sedang merapikan dasinya, langsung menghampiri dengan raut wajah cemas yang luar biasa. "Nisa, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya ayah sambil memapah istrinya itu ke tempat tidur. "Hanya mual sedikit, Mas. Mungkin salah makan," jawab Nisa dengan suara lemah. Matanya sempat melirik ke arahku yang berdiri di ambang pintu dapur. Ada kilatan ketakutan sekaligus teka-teki di sana. Ayah tersenyum lebar, sebuah senyum yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. "Jangan-jangan kamu hamil? Kita ke dokter sekarang ya?" Aku melihat Nisa mengangguk pelan. Sepanjang hari itu aku tidak bisa tenang. Aku berjalan mondar-mandir di kamarku seperti singa dalam kurungan. Pikiranku kalut, jika Nisa hamil, anak siapa itu? Ayah memang sudah tidak muda lagi, tapi dia masih sehat. Namun, intensitas hubungan gelapku dengan Nisa jauh lebih sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Sore harinya, ayah pulang dengan wajah yang berseri-seri. Ia membawa kantong plastik berisi buah-buahan dan vitamin. Ia memelukku dengan erat, sebuah pelukan yang terasa seperti lilitan kawat berduri di tubuhku. "Andri, kamu akan punya adik. Nisa positif hamil, sudah 8 minggu, seru ayah dengan suara bergetar karena bahagia. Ayah tidak menyangka di usia setua ini, Tuhan masih memberikan kepercayaan lagi. Aku tertegun, 8 minggu. Aku menghitung mundur di dalam kepala. 8 minggu yang lalu adalah saat-saat di mana ayah sering lembur dan aku serta Nisa hampir setiap malam menghabiskan waktu bersama di rumah ini. Perutku terasa mual, dunia seolah berputar lebih cepat dari yang bisa kutanggung. Saat ayah pergi ke masjid untuk sholat maghrib, aku segera masuk ke kamar Nisa. Ia sedang berbaring, menatap langit-langit. "Anak siapa itu, Nis?" tanyaku tanpa basa-basi. Suaraku gemetar karena amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Nisa menoleh perlahan. Tidak ada air mata, hanya tatapan kosong yang dalam. "Aku tidak tahu, Andri. Aku benar-benar tidak tahu. Bisa jadi itu anak suamiku, tapi bisa juga itu anakmu." "Oh, kamu gila. Bagaimana mungkin kita hidup seperti ini?" Aku menjambak rambutku sendiri. "Kalau itu anakku, berarti dia adalah adikku sekaligus anakku. Ini kutukan Nisa. Ini benar-benar kutukan." "Tenanglah, Andri. Ayahmu tidak akan pernah tahu. Dia sangat bahagia. Biarlah dia memiliki kebahagiaan itu di sisa hidupnya," ucap Nisa dingin. Ia bangkit dan memegang tanganku, menaruhnya di atas perutnya yang masih rata. "Apapun yang terjadi, anak ini akan lahir sebagai anak ayahmu. Dan kamu akan tetap menjadi kakaknya di depan dunia." Aku menarik tanganku dengan jijik. Bukan jijik pada anak itu, tapi pada diriku sendiri. Aku menatap perut itu dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Di dalam sana, ada sebuah nyawa yang kehadirannya adalah bukti nyata dari pengkhianatan paling besar. Aku tidak tahu harus bersyukur atau mengutuk keadaan ini. Setiap kali aku melihat ayah mengelus perut Nisa dengan penuh kasih, aku merasa ingin mati saat itu juga. Kami hidup dalam kebahagiaan palsu yang dibangun di atas fondasi kehancuran. Rumah itu kini dipenuhi dengan aura kegembiraan yang menyesakkan. Ayah benar-benar berubah menjadi pria yang sangat protektif dan penuh perhatian. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa sesuatu untuk Nisa, susu hamil, buah-buahan segar, hingga pakaian bayi, yang mulai ia cicil meski kandungan Nisa baru memasuki bulan keempat. Bagiku, setiap tawa ayah adalah sabetan cemeti yang menguliti nuraniku. "Andri, lihat ini," ujar ayah suatu malam sambil menunjukkan foto hasil USG. "Dokter bilang bayinya sehat." Ayah sudah tidak sabar ingin menggendongnya. "Kamu juga senang kan bakal punya adik?" Aku hanya bisa mengangguk kaku. Bibirku terasa keluh untuk membentuk senyuman. "Tentu ya, semoga semuanya lancar." Di saat yang sama, Nisa duduk di samping ayah, membelai perutnya yang mulai membuncit dengan tatapan yang sulit diartikan. Di depan ayah, ia adalah istri yang sangat manja dan penuh kasih. Namun, saat ayah sedang di kamar mandi atau sedang pergi ke masjid, tatapannya kepadaku berubah menjadi penuh tuntutan. "Kenapa kamu menjauh, Andri?" bisik Nisa suatu sore ketika kami hanya berdua di ruang tengah. "Kamu takut melihat perutku? Atau kamu takut mengakui bahwa mungkin ada darahmu yang mengalir di sini?" "Cukup, Nisa. Jangan katakan itu lagi." Aku mendesis, mencoba menahan amarah agar tidak meledak. "Setiap kali aku melihatmu, aku melihat pengkhianatan. Aku tidak bisa terus-menerus begini." "Ini gila, gila?" Nisa tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. "Kamu yang memulai ini saat kamu mabuk malam itu.
dan kamu yang meneruskannya setiap malam saat kita punya kesempatan. Jangan berpura-pura menjadi korban sekarang, kita berdua adalah pelakunya. Nisa benar, dan kenyataan itu menghancurkanku, aku mulai menghindari rumah. Aku sering pulang larut malam hanya untuk memastikan ayah sudah tidur. Sehingga aku tidak perlu bertemu Nisa atau melihat kemesraan mereka yang palsu. Namun, Nisa tetaplah Nisa, ia tidak membiarkanku lepas begitu saja. Suatu malam, saat aku baru saja masuk ke kamar, ia menyelinap masuk dan mengunci pintu. Nisa, keluar, ayah ada di sebelah. Bisikku panik. Ayahmu sedang tidur pulas setelah aku memberinya teh herbal, jawabnya santai. Ia mendekat, memaksaku menatap perutnya yang semakin besar. Dia menendang hari ini, Andri. Rasakanlah. Mungkin dia mengenali ayahnya yang sebenarnya. Aku terpaksa menyentuh perut itu. Ada gerakan kecil dari dalam sana. Sebuah getaran kehidupan yang seharusnya membawa kebahagiaan, namun bagiku terasa seperti kutukan yang nyata. Aku menangis dalam diam, tanganku bergetar hebat. Apakah ini adikku atau ini anakku? Pertanyaan itu terus berputar seperti kaset rusak di kepalaku, merusak kewarasanku. Aku menyadari bahwa hubungan gelap ini telah berubah menjadi sebuah penjara emosional. Nisa menggunakan kehamilannya untuk terus mengikatku. Sementara aku tidak memiliki kekuatan untuk memutus rantai itu karena rasa bersalah yang teramat dalam kepada ayah. Kami tetap menjalani peran sebagai keluarga bahagia di mata tetangga dan kerabat. Namun di dalam dinding rumah itu, aku sedang sekarat secara perlahan. Aku mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari diriku dan menyelamatkan kehormatan ayah tanpa ia perlu tahu adalah dengan pergi. Tapi, bagaimana cara meninggalkan tanggung jawab yang bahkan aku tidak tahu pasti siapa pemiliknya? Aku terjepit di antara cinta masa lalu, dosa masa kini, dan masa depan yang terlihat gelap gulita. Bulan kelima kehamilan Nisa membawa perubahan drastis dalam atmosfer rumah. Ayah memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan, mengundang tetangga dan kerabat dekat. Di sana, aku berdiri sebagai anak sulung yang menyalami para tamu, mendengarkan ucapan selamat yang bertubi-tubi. Setiap doa yang mereka panjatkan untuk kesehatan bayi, itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Andri, kamu hebat ya, tetap menjaga ibumu saat ayah kerja, puji salah seorang paman. Aku hanya bisa tersenyum getir, telapak tanganku berkeringat dingin. Jika mereka tahu apa yang sebenarnya kulakukan saat ayah bekerja, mungkin mereka akan meludah tepat di wajahku. Setelah acara selesai, aku duduk sendirian di teras belakang menatap kegelapan malam. Aku sudah tidak tahan lagi. Rencana untuk pergi mulai tersusun di kepalaku. Aku harus kembali ke Malaysia. Aku harus menjauh dari perut yang kian membesar itu, dari aroma parfum Nisa yang memuakan, dan dari tatapan mata ayah yang begitu tulus mencintaiku. Nisa menghampiriku, langkah kakinya terdengar berat. Ia duduk di kursi sebelahku, mengelus pinggangnya yang mulai sering pegal. Ayahmu sudah merencanakan nama untuk bayi ini. Kalau laki-laki, dia ingin ada unsur namamu di dalamnya, ucapnya tanpa menoleh. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Hentikan Nisa, aku akan pergi. Nisa terdiam sesaat. Pergi kemana? Kembali ke Malaysia. Aku sudah mengurus dokumenku secara diam-diam. Aku tidak bisa melihat bayi itu lahir. Aku tidak sanggup jika harus menggendong anak yang mungkin adalah darah dagingku sendiri, tapi harus memanggilnya adik seumur hidupku. Nisa berdiri, wajahnya memerah karena marah. Kamu mau lari setelah semua yang kita lakukan? Kamu ingin meninggalkan aku sendirian menghadapi rahasia ini di depan ayahmu? Kamu yang memilih jalan ini, Nisa. Kamu yang memilih menikahi ayah. Suaraku naik 1 oktav, namun segera kuredam karena takut ayah mendengar. Aku sudah cukup tersiksa. Setiap kali ayah mengelus perutmu, aku merasa seperti sedang membunuh ayah pelan-pelan dari dalam. Kalau kamu pergi, aku akan menceritakan semuanya pada ayahmu. Ancam Nisa, matanya berkilat penuh intimidasi. Aku tertawa hambar, air mata hampir jatuh. Ceritakanlah, hancurkan hati pria tua itu. Tapi ingat, jika kamu melakukannya, kamu juga akan kehilangan segalanya. Kemewahan rumah ini, perlindungan ayah, dan statusmu. Kamu akan berakhir di jalanan. Ancaman itu membuatnya terdiam. Ia tahu aku benar. Kami berdua terjebak dalam simbiosis mutualisme yang menjijikkan. Kami saling membenci sekaligus saling membutuhkan untuk menutupi aib ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai mengepak barang-barang kecilku ke dalam tas ransel. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar sebelah. Aku berlari keluar dan melihat ayah sedang memapah Nisa. Andri, cepat bantu ayah. Ibumu pendarahan, teriak ayah dengan wajah pucat pasi. Aku melihat noda merah di daster Nisa.
Rasa takut yang berbeda menghujamku. Bukan takut rahasia terbongkar, tapi ketakutan akan kehilangan nyawa yang ada di dalam sana. Nyawa yang entah milik siapa, tapi terlanjur menjadi bagian dari hidupku. Aku segera menggendong Nisa menuju mobil, sementara ayah dengan tangan gemetar mencoba mencari kunci. Dalam kepanikan itu, aku menyadari satu hal. Pelarianku mungkin tidak akan pernah semudah yang kubayangkan. Aroma obat-obatan dan karbol di rumah sakit selalu membuatku mual, namun kali ini rasa mual itu berlipat ganda karena ketakutan. Ayah duduk di kursi plastik ruang tunggu dengan kepala tertunduk, tangannya terus berpaut seperti sedang berdoa tanpa putus. Ia tampak sangat rapuh, sementara itu di dalam ruang gawat darurat, Nisa sedang berjuang menghadapi ancaman keguguran. "Ini salah ayah, Andri," bisik ayah tiba-tiba, suaranya pecah. Ayah terlalu memaksanya untuk ikut acara syukuran tadi siang. Seharusnya ayah tahu dia lelah. Aku hanya bisa berdiri mematung di sampingnya. Ingin rasanya aku berteriak bahwa ini bukan salahnya, ini salah kami. Ini adalah beban dosa yang terlalu berat untuk ditanggung oleh janin yang tak berdosa itu. Aku merasa seperti seorang algojo yang sedang menunggu vonis. Jika anak itu tidak selamat, apakah itu artinya hukuman bagi kami? Atau justru jalan keluar dari kerumitan ini? Seorang dokter keluar dari ruangan dengan wajah yang terlihat lelah namun lega. Ayah langsung berdiri, hampir terjatuh jika aku tidak menahannya. "Bagaimana istri saya, Dok? Anak saya?" Tanya ayah tidak sabaran. Kondisinya sudah stabil. Kandungannya bisa diselamatkan, namun Bu Nisa harus menjalani bed rest total selama beberapa minggu ke depan. Tidak boleh ada stres atau aktivitas fisik, jelas dokter tersebut. Ayah mengembuskan napas panjang, air matanya menetes. Ia memelukku erat. "Dengar itu, Andri? Adikmu selamat, Tuhan masih sayang pada kita." Aku membalas pelukannya dengan tangan gemetar. Di balik bahu ayah, aku melihat Nisa yang sedang dipindahkan ke ruang perawatan. Matanya yang sayu menatapku seolah mengirimkan pesan bahwa ikatan ini belum akan berakhir. Bayi itu bertahan, dan itu berarti sandiwara ini harus berlanjut ke babak yang lebih ekstrim. Selama Nisa dirawat di rumah, aku yang lebih banyak mengurusnya karena ayah harus tetap bekerja untuk menutupi biaya rumah sakit yang besar. Aku menyuapinya, membantunya duduk, dan memberikan obat-obatnya. Di momen-momen intim yang terpaksa itu, ketegangan fisik di antara kami kembali muncul. "Kenapa kamu menyelamatkanku semalam, Andri?" tanya Nisa suatu sore saat aku sedang mengganti kompres di dahinya. "Bukannya lebih mudah bagimu jika anak ini hilang? Kamu bisa pergi ke Malaysia tanpa beban." Aku terdiam sejenak, menatap perutnya yang kini menjadi pusat gravitasi hidup kami. "Aku membencimu, Nisa. Aku membenci apa yang kita lakukan. Tapi aku tidak bisa membiarkan nyawa ini pergi hanya karena keegoisanku. Apapun dia adalah bagian dari darahku, entah sebagai adik atau sebagai anak." Nisa meraih tanganku dan menempelkannya di pipinya. "Kalau begitu jangan pergi, tetaplah di sini sampai dia lahir. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian tanpa kamu di sisiku." Aku menarik tanganku perlahan. "Aku akan tetap di sini sampai kamu pulih. Tapi setelah itu, aku harus pergi. Jika aku tetap di sini, aku akan benar-benar gila, Nisa." Aku melihat ayah dan aku merasa seperti sedang memegang pisau yang siap menusuk punggungnya kapan saja. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa setiap hari yang kuhabiskan merawatnya justru semakin menenggelamkanku dalam ketergantungan ini. Aku terjebak dalam rasa iba, tanggung jawab, dan sisa-sisa cinta yang kini telah membusuk menjadi obsesi. Kami hidup dalam satu atap dengan rahasia yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan janin di perut Nisa. Ayah tetap menjadi sosok yang paling bahagia di rumah itu, tidak menyadari bahwa kebahagiaannya dibangun di atas puing-puing kehancuran moral anak dan istrinya. Waktu seolah melambat, namun perut Nisa terus membuncit sebagai pengingat waktu yang tak bisa dihentikan. Memasuki bulan ke-9, suasana rumah menjadi sunyi yang mencekam. Ayah sudah mengambil cuti panjang. Ia ingin menjadi orang pertama yang menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Kehadiran ayah yang terus-menerus di rumah membuatku dan Nisa tidak lagi memiliki ruang untuk bersentuhan atau berbicara secara pribadi. Namun ketegangan itu justru berpindah ke dalam pikiran. Setiap kali kami berpapasan di lorong rumah, ada dialog tanpa kata yang terpancar dari mata kami. Nisa terlihat semakin cemas, sementara aku sudah berada di titik nadir kewarasanku. Aku sudah tidak bisa lagi membedakan antara rasa bersalah, rasa sayang, dan rasa benci. Semuanya melebur menjadi satu kehampaan yang dingin. Tepat di suatu dini hari yang diguyur hujan lebat, jeritan Nisa memecah kesunyian. "Mas Andri, perutku sakit sekali." Ayah panik bukan main. Aku dengan sigap menyiapkan mobil.
Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Nisa meremas tanganku dengan sangat kencang dari kursi belakang, sementara ayah sibuk menenangkan istrinya itu di sampingnya. Dalam remasan tangan Nisa, aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan sebuah rahasia yang mungkin akan terungkap melalui wajah bayi yang akan lahir nanti. Proses persalinan berlangsung selama berjam-jam. Aku dan ayah duduk di ruang tunggu yang sama seperti beberapa bulan lalu. Ayah terus mondar-mandir sambil berzikir, sementara aku hanya menunduk, menatap lantai ubin yang dingin. Aku membayangkan jika bayi itu lahir dan memiliki wajah yang sangat mirip denganku, bagaimana aku harus menjelaskannya pada ayah. Apakah persaudaraan kami bisa menutupi kemiripan genetika itu? Tiba-tiba, suara tangis bayi pecah dari dalam ruangan. Ayah langsung bersujud syukur di lantai rumah sakit, air matanya tumpah. Tak lama kemudian, perawat keluar membawa bayi mungil yang dibalut kain flanel biru. "Selamat, Pak, bayinya laki-laki, sehat dan tampan," ucap perawat itu. Ayah menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah mungil itu dengan penuh cinta. "Lihat, Andri, lihat adikmu, dia sangat tampan. Matanya sepertinya mirip denganku ya." Ayah terkekeh dalam tangis bahagianya. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Aku menatap bayi itu. Bayi itu sangat mungil, berkulit bersih, dan memiliki garis rahang yang tegas. Di mataku, bayi itu tidak mirip ayah. Ia memiliki bentuk mata yang persis denganku. Ada ketakutan yang dingin menjalar di punggungku. Namun, ayah yang sedang dilanda euforia kebahagiaan tampaknya hanya ingin melihat apa yang ingin ia lihat. Saat aku masuk ke kamar perawatan, Nisa sedang terbaring lemah. Ayah sedang keluar untuk mengurus administrasi dan menelepon kerabat. Kami hanya berdua. Nisa menatapku dengan air mata yang mengalir di sudut matanya. "Dia mirip denganku, Nis," bisikku pelan, nyaris tak terdengar. "Dia anakmu, Andri." "Aku tahu itu," jawab Nisa dengan suara parau. "Tapi dia harus menjadi adikmu. Tolong, jangan hancurkan ini sekarang." Aku memejamkan mata. Melihat bayi itu membuat pertahananku runtuh. Aku merasa menjadi pengecut paling besar di dunia. Aku mencintai bayi itu. Namun kehadirannya adalah bukti nyata bahwa aku tidak layak berada di rumah ini. Keinginan untuk menyudahi semua ini semakin menguat. Aku tidak bisa terus hidup dalam kepalsuan ini. Melihat ayah menggendong anakku sebagai anaknya sendiri adalah siksaan yang lebih kejam daripada neraka manapun. Aku menyadari, jika aku tetap tinggal, perselingkuhan ini mungkin akan terjadi lagi karena api itu belum sepenuhnya padam di mata Nisa. Dan jika itu terjadi, aku akan benar-benar menghancurkan hidup bayi yang tak berdosa ini. Keputusanku sudah bulat, aku harus pergi sejauh mungkin. Kehadiran bayi itu, yang diberi nama Arfan oleh ayah, menjadi puncak sekaligus titik balik dalam hidupku. Selama 1 bulan pertama, rumah kami dipenuhi dengan tangis bayi dan tawa bangga ayah. Namun bagiku, setiap kali aku melihat Arfan, aku melihat cermin dari dosaku sendiri. Kemiripan itu, meski orang lain menganggapnya sebagai kemiripan antara kakak dan adik, terasa seperti bom waktu yang siap meledak di depan wajahku. Nisa mulai pulih, sifat aslinya kembali muncul. Di tengah kesibukan mengurus bayi, ia masih sempat mencuri waktu untuk mendekatiku di dapur atau saat ayah sedang keluar membeli perlengkapan bayi. "Lihat dia, Andri. Dia butuh ayahnya yang sebenarnya," bisik Nisa suatu sore sambil menggendong Arfan. Ia menatapku dengan mata yang penuh godaan, seolah kehamilan dan kelahiran tidak mengubah niatnya untuk terus mengikatku. Aku menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya. Rasa ketagihan yang dulu menjeratku kini telah menguap, digantikan oleh rasa lelah yang amat sangat. "Hentikan," Nisa gugup. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini lagi. Arfan berhak tumbuh di keluarga yang bersih, bukan di dalam lingkaran. Setan yang kita buat. Apa maksudmu?" Nisa mengernyit, wajahnya mulai tegang. "Aku sudah memutuskan. Aku akan kembali ke Malaysia minggu depan. Kontrakku sudah siap dan aku sudah bicara dengan ayah bahwa aku butuh uang lebih untuk masa depan keluarga ini, termasuk untuk Arfan," kataku dengan nada final. Nisa tampak syok. "Kamu mau meninggalkanku lagi? Setelah anak ini lahir, kamu tega biarkan aku sendirian melayani pria tua itu sementara aku mencintaimu? Kamu tidak mencintaiku, Nisa. Kamu hanya terobsesi pada masa lalu dan rasa aman yang diberikan ayah. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah membiarkan dirimu menjadi ibu tiriku." Aku menarik napas panjang. Ini adalah akhir. Tidak akan ada lagi pertemuan rahasia. Tidak ada lagi sentuhan terlarang. Aku pergi untuk menyelamatkan ayah, menyelamatkan Arfan, dan menyelamatkan sisa-sisa kemanusiaanku.
Sepanjang minggu itu aku bersikap sangat baik namun menjaga jarak yang sangat tegas. Aku membantu ayah mencuci baju bayi, membantu memperbaiki atap rumah yang bocor, dan menyiapkan segala kebutuhan mereka seolah-olah aku tidak akan pernah kembali. Ayah, dengan ketidaktahuannya yang menyedihkan, merasa sangat bangga padaku. Andri, kamu anak yang berbakti. Ayah sedih kamu harus pergi lagi, tapi ayah tahu kamu ingin mandiri. Jaga diri baik-baik di sana, nak. Kabari ayah setiap hari, ucap ayah saat kami makan malam terakhir. Aku menelan makananku dengan susah payah, rasanya seperti menelan batu. Aku melihat Nisa yang duduk di samping ayah, ia tertunduk diam, matanya sembab. Ia tahu ancamanku tempo hari bukan sekadar gertakan. Aku telah mematikan semua akses komunikasiku dengannya secara pribadi. Malam itu, sebelum berangkat, aku menyelinap ke kamar bayi saat ayah dan Nisa sudah terlelap. Aku menatap Arfan yang sedang tidur pulas. Aku mencium keningnya lama sekali. Maafkan aku, nak. Aku adalah ayahmu, tapi dunia harus mengenaliku sebagai kakakmu. Ini adalah satu-satunya cara agar kamu tidak menanggung malu atas dosa-dosaku, bisikku dalam hati. Aku meninggalkan surat di atas meja makan, surat yang berisi ucapan terima kasih pada ayah dan pesan singkat untuk Nisa agar menjadi istri dan ibu yang baik. Tidak ada pengakuan, tidak ada ledakan, hanya kepergian yang sunyi. Aku melangkah keluar rumah saat fajar baru saja menyingsing, membawa koper yang sama saat aku datang, namun dengan beban hati yang ribuan kali lebih berat. Aku pergi, meninggalkan rahasia yang terkubur, berharap jarak ribuan kilometer bisa menghapus bayang-bayang nista yang telah kuukir di rumah itu. Pesawat yang membawaku kembali ke Malaysia membelah awan, meninggalkan tanah air yang kini terasa seperti medan mimpi buruk bagiku. Di ketinggian ribuan kaki, aku menatap keluar jendela, melihat daratan yang semakin mengecil. Di sana, di sebuah rumah sederhana yang penuh kenangan, ada seorang pria tua yang sangat kuhormati, seorang wanita yang pernah menjadi duniaku sekaligus penghancur nalar, dan seorang bayi laki-laki yang membawa darahku dalam nadinya. Kehidupan di Malaysia kali ini terasa sangat berbeda. Jika dulu aku merantau dengan semangat mengumpulkan uang untuk menikahi Nisa, kini aku bekerja seperti robot. Aku mengambil lembur sebanyak mungkin, menghabiskan seluruh energiku di lokasi proyek, hingga aku terlalu lelah untuk sekadar berpikir atau bermimpi. Kesunyian adalah teman sekaligus hakim bagiku. Setiap minggu, aku masih rutin menelepon ayah. Suara ayah selalu terdengar penuh semangat saat menceritakan perkembangan Arfan. Andri, adikmu sudah bisa merangkak sekarang. Dia sangat kuat, persis seperti kamu dulu waktu kecil, cerita ayah dengan tawa yang renyah di seberang telepon. Mendengar itu, hatiku selalu teriris. Aku hanya bisa menjawab dengan kalimat-kalimat standar. Syukurlah ya. Jaga kesehatan ayah dan ibu ya. Aku sengaja menekankan kata ibu untuk mengingatkan diriku sendiri dan Nisa yang mungkin mendengarkan di samping ayah bahwa batasan itu kini permanen. Tak tertembus. Nisa pernah mencoba menghubungiku lewat nomor pribadi beberapa kali di bulan-bulan awal. Ia mengirim pesan singkat yang penuh kerinduan dan keputusasaan. Namun aku tidak pernah membalas satu pun. Aku segera mengganti nomor ponselku dan hanya memberikannya kepada ayah. Aku harus mati bagi Nisa agar dia bisa belajar menjadi istri yang sebenarnya bagi ayah. Aku harus menghilang agar bayang-bayang perselingkuhan itu tidak merusak pertumbuhan Arfan. 3 tahun berlalu, aku belum juga pulang. Ayah sering memintaku untuk kembali meski sebentar, tapi aku selalu punya alasan. Aku belum siap melihat wajah Arfan yang mungkin kini sudah sangat mirip denganku. Aku belum siap menatap mata Nisa dan melihat sisa-sisa api yang mungkin masih ada di sana. Hingga suatu malam, ayah mengirimkan sebuah foto melalui aplikasi pesan. Foto Arfan yang sedang merayakan ulang tahun ketiganya. Arfan berdiri di antara ayah dan Nisa. Mereka bertiga tersenyum ke arah kamera, tampak seperti potret keluarga bahagia yang sempurna. Arfan tumbuh menjadi bocah yang tampan, dengan sorot mata yang tajam, mata yang sangat kukenali saat aku bercermin. Aku mengelus layar ponselku, air mata yang selama 3 tahun ini kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menyadari satu hal, pengorbananku untuk pergi adalah hadiah terakhir yang bisa kuberikan untuk ayah. Dengan kepergianku, ayah bisa memiliki kebahagiaan di masa tuanya tanpa perlu tahu bahwa dunia indahnya dibangun di atas pengkhianatan. Nisa bisa belajar menebus dosanya dengan menjadi ibu yang baik. Dan Arfan, dia bisa tumbuh tanpa beban dosa orang tuanya. Aku menyimpan rahasia ini rapat-rapat dalam sebuah kotak di lubuk hati yang paling dalam. Lalu menguncinya dan membuang kuncinya ke dasar samudra.
Biarlah hanya Tuhan dan aku yang tahu tentang apa yang terjadi di malam-malam sunyi itu. Biarlah dunia mengenalku sebagai anak rantau yang berbakti dan membiarkan sejarah kelam itu terkubur bersama waktu. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam Kuala Lumpur yang lembab. Esok pagi aku akan kembali bekerja, membangun masa depan yang baru di atas puing-puing masa lalu yang telah kuhancurkan sendiri. Hidup harus terus berjalan meski ada satu bagian dari jiwaku yang tertinggal di sana di pelukan seorang bocah yang memanggilku kakak, namun memiliki degup jantung yang sama denganku.